Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Nasirusuna. Bapak sebagai guru sejarah, sejarah Indonesia atau sejarah wajib atau sejarah nasional, dan sejarah peminatan di kelas 10, 11, dan 12. Bapak senang sekali dapat bertemu dengan kalian meskipun melalui online daring seperti ini. Ya, tapi mudah-mudahan meskipun online daring seperti ini, Bapak dapat menjelaskan secara jelas dan tidak bertele-tele. Kita akan mempelajari bab pertama. Ini bab pertama nih. Itu cara berpikir sejarah. Nah, cara berpikir sejarah ini itu merupakan landasan awal bagi kita dalam mempelajari sebuah peristiwa sejarah. Kita bisa mengetahui mana yang disebut peristiwa sejarah, mana yang bukan. Nah, dalam bab satu ini, cara berpikir sejarah, kita nanti akan mempelajari tentang pengertian sejarah, terus unsur-unsur dalam peristiwa sejarah, cara berpikir sejarah, dan konsep apa yang terdapat dalam sejarah itu sendiri. Kita mulai dengan pengertian sejarah. Ini pengertian sejarah secara etimologi atau asal-usul bahasa. Jadi kalau berdasarkan etimologi, sejarah itu berasal dari bahasa Arab, syajaratun, yang artinya pohon. Nah, kalau berdasarkan etimologi ini, sejarah itu merujuk pada silsilah, terutama silsilah raja atau dinasti pada masa lalu. Nah, kenapa diidentikan dengan silsilah? Karena ya sejarah itu, kita mempelajari sejarah, maka kita akan mengetahui mulai dari dahulu awal, sekarang, tengah, sampai nanti akhir. Nah, dengan mempelajari sejarah, kita itu mudah-mudahan setiap individu yang mempelajari sejarah itu dapat memetik dan mengambil hikmah dari peristiwa sejarah itu sendiri. Nah, makanya pengertian sejarah itu merujuk kepada pohon atau silsilah. Karena dari pohon itu kan dari kecil sampai besar kita tuh bisa mengetahui unsur-unsurnya, terus komponen-komponennya. Terus kalau dalam silsilah tuh kita bisa mengetahui siapa nenek moyang kita, siapa orang tua kita, siapa nanti di masa yang akan datang tuh siapa cucu cicit kita. Nah, makanya merajuk kepada silsilah atau pohon. Itu pengertian sejarah berdasarkan etimologi. Nah, kalau berdasarkan para ahli, ini Bapak akan membandingkan 4 pengertian dari 4 tokoh, 2 dari tokoh luar negeri dan 2 tokoh lagi dari dalam negeri atau nasional. Kita awali dari pengertian ini ahli dari Eropa, Herodotus. Herodotus itu merupakan bapak sejarah. Kenapa disebut bapak sejarah? Karena beliaulah yang pertama kali memetakan dan mengkonsepkan pengertian sejarah itu sendiri. Nah, kalau berdasarkan Herodotus, sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan pasti, melainkan melingkar yang tinggi rendahnya disebabkan oleh keadaan manusia. Jadi sejarah itu ditentukan oleh keadaan manusia. Jadi kalau manusianya mungkin keadaannya itu sangat bagus, terus keadaannya itu sangat high tech lah disebutlah seperti itu, maka pengaruh dalam sejarah pun itu sangat tinggi. Itu kalau berdasarkan Herodotus. Nah, kalau yang kedua, ini Bapak mengambil pengertian dari ahli atau ilmuwan sejarah muslim. Itu dari Ibnu Khaldun. Nah, kalau pengertian sejarah berdasarkan Ibnu Khaldun, sejarah adalah catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab akibatnya. Nah, ini harap digaris bawahi. Dalam sejarah pasti ada sebab dan pasti ada akibat. Dan itu memang betul. Apa yang kita lakukan pasti akan ada akibatnya. Pasti akan ada resikonya. Ini sejalan dengan pengertian Ibnu Khaldun. Nah, itu berdasarkan 2 ahli luar negeri. Nah, kita akan membahas lagi yang ketiga, itu pengertian sejarah berdasarkan ahli nasional, yaitu yang pertama Bapak Sartono Kartodirjo. Kalau berdasarkan pengertian sejarah sesuai pengertian Bapak Sartono Kartodirjo, sejarah dibatasi oleh 2 hal. Sejarah dalam arti objektif dan subjektif. Kalau sejarah secara objektif itu menunjuk pada peristiwa atau kejadian itu sendiri.
Jadi peristiwanya yang terjadi itu merupakan sejarah secara objektif. Nah, kalau secara subjektif itu sejarah yang telah ditulis oleh sejarawan. Jadi kalau berdasarkan pengertian Bapak Sartono Kartodjojo ini, sejarah secara subjektif itu sejarah yang telah disusun atau direkonstruksi oleh seorang sejarawan atau oleh seorang peneliti. Yang kedua itu berdasarkan pengertian Bapak Muhammad Yamin. Kalau berdasarkan beliau, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari berbagai peristiwa yang dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, ini dibuktikan secara ilmiah. Jadi bukan hanya asal kata saja, asal kata si Anu, si B, si C, si D, bukan. Tetapi kalau berdasarkan Muhammad Yamin, sejarah itu ilmu pengetahuan yang telah terbukti secara kebenarannya. Nah, kita setelah mempelajari 4 pengertian tadi, dua pengertian sejarah dari tokoh luar negeri dan 2 dari tokoh dalam negeri, maka dapat disimpulkan ini. Pengertian sejarah itu jika dapat disimpulkan, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam kehidupan manusia pada masa lalu. Nah, meskipun terjadi di masa lalu, tetapi diharapkan peristiwa yang terjadi di masa lalu itu dapat diambil hikmah oleh kita yang hari ini mempelajari peristiwa sejarah tersebut. Nah, dalam mempelajari peristiwa sejarah itu terdapat unsur-unsur penting, yaitu konsep manusia, konsep ruang, dan konsep waktu. Kalau konsep manusia berarti pelakunya. Kita itu sebagai pelaku sejarah nih. Kita, kalian, itu merupakan pelaku sejarah. Nanti yang akan menjadi membedakannya itu apakah kita menjadi pelaku sejarah lokal atau nasional. Lokal itu untuk diri kita sendiri, untuk keluarga atau masyarakat lah maksimal RT RW, atau berskala nasional nanti. Berskala nasional tuh kita diperhitungkan dan dicatat sebagai tokoh nasional, tokoh negara kita yang sangat berpengaruh. Nah, kalau konsep ruang itu TKP, tempat kejadian peristiwa sejarahnya di mana. Nah, kalau waktu tuh masa, periode terjadinya kapan. Nah, nanti waktu tuh bisa tanggal, bulan, tahun. Kalau syukur-syukur nanti bisa ketemu jamnya, menitnya, detiknya, itu kalau ada. Nah, Bapak ambil contoh, ini sebuah peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Dan insya Allah kalian pun dari SD sampai hari ini, sampai nanti kuliah pun kalian mengetahui peristiwa ini, yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kalau dikaitkan dengan konsep dalam peristiwa sejarah, contohnya nih ya, contoh. 3 unsur penting sejarah dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. 1, manusianya nih, konsep manusia. Konsep manusianya itu siapa sih yang terlibat, tokoh yang terlibat dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini. Nah, kalau Bapak di sini ngambil contohnya, manusianya itu atau tokoh yang terlibatnya itu Soekarno dan Hatta. Terus yang kedua ruangnya. Ruang itu tadi apa? Nah, betul. Tempat kejadian atau TKP. Ruangnya itu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dan waktunya itu sudah tidak terbantahkan lagi, itu 17 Agustus 1945. Tepatnya jam berapa? Jam 10. Hari Jumat pada masa Ramadan lagi. Nah, ini contoh nih. Contoh dari konsep penting dalam sejarah, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Terus yang kedua, kita akan mempelajari tentang cara berpikir dalam mempelajari sejarah. Nah, yang pertama kita pelajarin itu cara berpikir kronologis atau kronologi. Nah, ini sangat penting nih. Kita cara berpikir kronologis itu sangat penting. Kita mulai dulu dari pengertian ya, biar nggak loncat-loncat karena sesuai dengan temanya nih, cara berpikir kronologi. Dalam kronologi itu kalau dari etimologi ini kembali lagi pengertian, kronologi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu kronos artinya waktu
Dan logos artinya itu uraian atau ilmu. Jadi kronologi itu ilmu tentang waktu yang membantu menyusun peristiwa sejarah sesuai urutannya. Nah, ini kata kuncinya nih. Sesuai urutannya. Jadi tidak loncat-loncat. Jadi kita itu dalam mempelajari sejarah tuh hafal tuh, tahu tuh mana awal, mana tengah, mana akhir, mana sebab, mana akibat. Nah, kronologi ini sangat dibutuhkan sekali dalam mempelajari sejarah. Tujuannya itu agar tidak anakronisme. Jadi kronologi itu dapat menghindari dari anakronisme. Nah, yang dimaksud dengan anakronisme adalah kerancuan waktu antara satu peristiwa sejarah yang satu dan peristiwa sejarah yang lain. Jadi tidak tumpang tindih. Jadi antara satu peristiwa waktunya jelas dan berbeda dengan waktu peristiwa sejarah yang lain. Itu kronologi. Nih, contohnya. Contoh. Ini masih yang berkaitan dengan tadi, dengan peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sebelum kita merdeka itu ada tahapan-tahapannya dulu tuh. Ternyata kita nggak langsung merdeka 17 Agustus 1945. Tapi kita coba urut ke belakang. Kita mulai dari 6 Agustus 1945. 6 Agustus 1945 itu kota Hiroshima dibom atom oleh sekutu. Terus 3 hari kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945 kota Nagasaki dibom, sama itu dibom atom juga oleh sekutu. Dulu yang menciptakannya siapa? Albert Einstein. Terus setelah 2 kota di Jepang 6 Agustus dan 9 Agustus itu dibom, pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu. Karena waktu itu menyebutkan sekutu bahwa dia itu punya ribuan bom atom yang dapat menghancurkan seluruh daratan Jepang. Nah, akhirnya Jepang menyerah tuh pada sekutu pada 14 Agustus 1945. Nah, setelah 14 Agustus 1945 Jepang menyerah, pada 16 Agustus 1945 terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Jadi para pemuda Indonesia karena mendengar Jepang sudah menyerah terhadap sekutu, akhirnya golongan pemuda itu melakukan sebuah aksi pengamanan terhadap tokoh nasional yang waktu itu sangat penting dan sangat sentral, yaitu Soekarno dan Hatta. Soekarno-Hatta itu diamankan di bawah Rengas Dengklok. Nah, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 terjadilah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta dan beserta tokoh-tokoh nasional lainnya itu memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, inilah contoh cara berpikir kronologis nih. Jadi peristiwa sejarah itu tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus melihat runutannya. Awalnya seperti apa, tengahnya sama akhirnya seperti apa. Nah, kalau dalam kemerdekaan Republik Indonesia, Bapak kasih contohnya ini ya, dari 6 Agustus, 9 Agustus itu kota Hiroshima dan Nagasaki dibom. Sampai terjadi Jepang menyerah terhadap sekutu, terus terjadi peristiwa Rengas Dengklok, dan akhirnya tercapailah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ini contoh berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Nah, yang kedua, dalam berpikir sejarah juga, itu ada yang dikenal dengan cara berpikir diakronik. Nah, cara berpikir diakronik ini masih berasal dari bahasa Yunani, yaitu artinya itu dia atau melintas atau melampaui, dan kronos artinya itu waktu. Nah, jadi dapat disimpulkan kalau berdasarkan etimologi ini, diakronik adalah sesuatu yang dapat melintas, melalui, atau melampaui dalam batasan waktu. Nah, diakronik ini sangat penting karena dapat mengajarkan kepada kita untuk lebih teliti dalam mengamati peristiwa sejarah. Jadi tidak simpang siur, tidak tumpang tindih gitu. Nah, makanya dalam pembatasan waktu, sejarah mengenal periodisasi, yakni pengklasifikasian peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahapan-tahapan pembabakan waktu. Nah, itu periodisasi. Periodisasi itu nama lainnya pembabakan waktu. Nih, contohnya seperti ini.
Bapak ambil contoh periodisasi sejarah Indonesia. Kita mulai dari ini nih, masa praaksara. Habis masa praaksara, kita memasuki masa Hindu-Buddha. Nih, dari Hindu-Buddha kita masuk ke masa Islam. Dari masa Islam masuk ke kolonialisme Barat. Setelah kolonialisme Barat selesai, masuk ke pendudukan Jepang. Dari masa pendudukan Jepang masuk ke masa revolusi. Masa revolusi itu proklamasi kemerdekaan Indonesia hingga pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Nah, dari masa revolusi masuk ke masa Orde Lama. Ini dimulai dari tahun 1950 sampai tahun 1967. Nah, dari tahun 1967 atau dari masa Orde Lama masuk kepada Orde Baru. Dimulai pada tahun 1966 sampai 20 Mei 1998. Yang menjadi presidennya itu Presiden Soeharto. Nah, setelah masa Orde Baru itu masuk kepada masa reformasi pada tahun 1998 sampai hari ini. Nah, inilah contoh periodisasi sejarah Indonesia. Jadi pertama prasejarah, terus Hindu-Buddha, Islam, kolonialisme, pendudukan Jepang, revolusi, terus orde lama, orde baru sampai reformasi. Jadi periodisasi itu pembabakannya itu jelas. Jadi kita tidak tumpang tindih. Tahunnya jelas, pembabakannya jelas. Jadi kita bisa merunut sebuah peristiwa sejarah itu dengan tepat. Terus yang ketiga, selain kronologis dan diakronis, ada juga yang disebut dengan cara berpikir sinkronik. Nah, sinkronik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu sin artinya dengan dan kronos artinya itu waktu. Nah, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkronik diartikan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Nah, sinkronik ini sangat penting nih dalam mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu secara mendalam. Jadi kajiannya itu lebih menitik beratkan pada penelitian gejala-gejala yang meluas dari sebuah peristiwa tetapi dengan waktu yang terbatas. Nih, kalau kalian bingung, ini contohnya nih. Perbedaan antara sinkronik dengan diakronik. Kalau sinkronik, nih, ini kalau diambil contohnya itu perubahan sosial di Yogyakarta. Nah, penelitian perubahan sosial di Yogyakarta ini penulisannya melebar dalam ruang. Jadi dalam ruangnya itu melebar. Tetapi dalam ininya masih dalam pembahasan sejarah. Nah, kalau diakronik itu penulisannya memanjang dalam waktu. Contoh, di sini dalam buku Kota Yogyakarta Tempo Dulu disebutkan di bawahnya sejarah sosial dari tahun 1880 sampai 1970. Nah, jadi dapat kalau dibandingkan dari dua buku ini bisa dilihat tuh mana yang sinkronik, mana yang diakronik. Kalau sinkronik di sini melebar dalam ruang. Tidak disebutkan nih dalam buku ini tahun berapa sampai tahun berapa, tidak. Tetapi dia hanya menyebutkan ruangnya saja, aspeknya saja apa yang diteliti. Nah, kalau dalam diakronik itu penulisannya memanjang dalam waktu. Jadi disebutkan aspeknya apa yang diteliti dan waktunya. Contoh kalau di sini itu sejarah sosial tahun 1880 sampai 1970. Ini contoh perbedaan antara sinkronik dengan diakronik. Nah, selain cara berpikir sejarah, dalam sejarah pun itu terdapat dua konsep yang sangat penting dan ini pasti ada dalam peristiwa sejarah. Pasti ada nih. Tidak akan ada salah satunya saja, tidak. Tetapi ada dua-duanya. Nah, konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Inilah dua konsep penting dalam sejarah. Nah, yang dimaksud dengan konsep perubahan yaitu kejadian atau peristiwa yang membuat perbedaan. Apa sih yang membuat perbedaan dalam sejarah tersebut? Nah, dalam sejarah konsep perubahan ini berlangsung secara zigzag.
Jadi dinamis, naik turun. Dinamikanya itu naik turun, zigzag seperti itu ya. Nah, sehingga itu terdapat atau muncul sebuah keberlanjutan. Nah, ini konsep keberlanjutan. Kalau dalam sejarah, konsep keberlanjutan itu suatu keadaan yang telah berlangsung lama. Dan ini berlangsungnya kalau digambarkan itu secara garis lurus. Nih, seperti ini contohnya. Yang garis lurus, karena ini sudah berlangsung dari awal atau sudah berlangsung lama, ini jadi garis lurus terus. Nah, ini termasuk ke dalam konsep perubahan. Nah, yang naik turun ini yang terjadi dinamika yaitu konsep keberlanjutan, konsep perubahan. Konsep perubahan dalam sejarah. Kenapa konsep perubahan itu naik turun seperti ini, zigzag? Karena perubahan itu tidak pasti dan tidak menetap di satu bidang atau satu konsep atau satu lini saja. Makanya di sini naik turun karena nanti perubahannya itu bisa terlihat di perubahan sosialnya, bisa terlihat di perubahan ekonominya atau politiknya atau pendidikannya. Makanya dinamikanya itu bisa terjadi di satu masyarakat, bisa terjadi di suatu negara, satu wilayah kecil atau satu wilayah besar. Nah, itulah materi-materi yang dapat Bapak jelaskan di bab 1 ini, mulai dari tadi pengertian, terus unsur-unsur penting yaitu manusia, terus ruang dan waktu, terus yang ketiga itu cara berpikir sejarah, itu ada kronologi, diakroni dan sinkronik, dan yang terakhir itu konsep yang pasti ada dalam sejarah yaitu konsep perubahan dan keberlanjutan. Mungkin begitu saja dari Bapak. Bapak tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan secepatnya kita bisa ketemu tatap muka langsung ya dalam keadaan sehat walafiat. Begitu saja, Bapak tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.